Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Mokfiroh dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Word, dasar-dasar dari Microsoft Word. Nah, seperti yang kita tahu, Microsoft Word itu merupakan software pengolah kata. Jadi misalkan kita ingin membuat surat, membuat sebuah tulisan, biasanya menggunakan Microsoft Word. Dan ini sudah sangat familiar tentunya. Jadi kita langsung saja buka softwarenya. Di sini saya punya Microsoft Word yang versi 2016. Karena Microsoft Word itu ada banyak versi, ada yang 2007, 2010, 2013. Nah, punya saya ini yang 2016. Kita buka terlebih dahulu. Di sini sudah ada di awal buka ya. Ini ada blank dokumen dan kemudian ada template-template yang bisa kita gunakan untuk mengedit file kita. Kita akan membuat brosur atau kita akan membuat CV. Kita bisa gunakan template-template yang ada di sini. Karena ini masih pengenalan dasar, jadi kita gunakan blank dokumen. Di sini sudah ada banyak tab ya, mulai dari type file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, seperti itu. Dan setiap tab ini dia punya subtabnya. Di insert ini ada banyak, di desain juga ada banyak. Nah, ini yang akan berguna bagi kita nanti dalam mengedit tulisan kita. Saya perkenalkan dulu, yang di sini ini ada title bar. Nah, di sini seperti namanya, title berarti judul. Nah, kalau misalkan kita punya file berbentuk Word yang sudah kita simpan, nanti akan muncul di sini judulnya. Karena ini tadi filenya baru, makanya di sini tertulisnya dokumen 1. Nah, kemudian di sini juga ada ini ruler atau penggaris ya. Ini bisa kita gunakan untuk melihat tulisannya mau di mana. Misalkan ini letak tulisannya ada di sini kan, ini kursornya yang ketip-ketip. Nah, kalau kita mau geser ya kita bisa geser-geser saja. Seperti itu. Kemudian ini juga di sini juga ada rulernya. Kita mau tulisannya mepet ke atas, tinggal kita tarik saja. Nah, jadi nanti tulisannya akan mepet ke atas itu. Kemudian ini ada scroll bar. Scroll bar ini untuk menggulung halaman. Bisa naik turun atau bisa juga ke samping kiri kanan. Misalkan kita zoom, nah ini ada muncul scroll barnya yang bisa ke samping kiri dan kanan. Seperti itu. Kemudian di sini ada zoom ya. Ada zoom in, ada zoom out. Kalau zoom in berarti ini akan menjadi lebih besar. Kalau zoom out, halamannya akan menjadi kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke tab yang ada di atas ini. Dari pengenalan dulu, misalkan ini saya ketik saya belajar. Nah, ini kita bisa merubah gaya tulisannya atau font dari tulisannya dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih nih, bisa muncul di sini atau kita pilih di sini. Nah, di sini di tab font kita bisa memilih gaya tulisannya. Ada Arial, Forte, dan di sini ada banyak sekali gaya tulisannya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk file-file resmi seperti surat, CV, buku, dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan font Arial atau Times New Roman. Di sini kita coba gunakan Arial. Nah, kalau kita mau merubah ukurannya, tinggal di sini di font size. Kita klik, kita pilih saja ukurannya mau berapa, 16, 18, 20. Misalkan kita pilih 20. Nah, kemudian di sebelahnya ini
Ini juga hampir sama seperti font size ya. Dan ini bisa otomatis. Jadi kalau kita klik increase ini, nanti kita klik terus ya dia akan semakin besar kalau increase. Nah, terus yang di sebelahnya ini ada decrease. Ini berarti teksnya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, yang di sebelahnya ini change case. Ini kita bisa buat misalkan tulisannya mau kapital semua nih. Kita ke uppercase. Nah, tuh. Langsung jadi kapital semua. Kalau maunya huruf kecil semua, bisa ke lowercase. Seperti itu. Ada banyak pilihan, bisa dicoba. Ini sentence case berarti yang depan aja yang besar. Kalau capitalize seperti ini, berarti di tiap kata itu jadi kapital. Toggle case ini di bagian depannya dia kecil, kemudian belakangnya kapital. Seperti itu. Bisa dicoba. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini adalah clear. Nah, jadi tadi kan sudah kita edit-edit tuh. Kalau kita mau menghilangkan ya kita clear saja. Dia akan kembali ke format semula, di format awalnya. Nah, kalau misalkan kepencet clear terus gimana dong? Kita ini undo, kita undo. Kita undo, dia akan balik lagi ke format terakhir. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian yang bawah sini. Di sini juga ada banyak tab. Kalau misalkan kita ingin menebalkan tulisan ini, kita klik yang ini, bold. Kita klik, nah, tulisannya akan menjadi tebal. Nah, terus yang di sebelahnya ini italic atau membuat tulisan menjadi miring. Seperti ini. Sebelahnya ini ada underline. Jadi tulisannya ada bergaris bawah. Nih, garis bawah. Sebelah underline ini dicoret ya, strike through. Jadi membuat tulisannya seperti dicoret itu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada subscript dan superscript. Nah, ini untuk indeks ya. Jadi untuk membuat tulisan kecil, misalkan kita klik sini, kita klik subscriptnya, kita mau nulis matematika gitu. Nah, di sini tulisannya akan jadi kecil. Akan berada di bawah itu seperti indeks. Kalau penomoran itu kan biasanya misalkan nomor 1A gitu ya. 1 terus kita kasih superscript jadi A. Nah, seperti ini. Subscript. Kalau misalkan kita pakai yang superscript, ini berarti seperti pangkat. Nah, misal kita tulis 2 di superscript pangkat 3 gitu. Bisa seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah efek, text effect. Jadi kalau misalkan kita blok, nah kita klik text effect, kita bisa milih. Jadi ini membuat tulisan menjadi lebih berwarna ya, punya banyak gaya seperti itu. Tinggal kita pilih saja, misalkan pilihnya yang ini. Tuh. Jadi teksnya akan ada bayangan. Bisa dicoba teman-teman seperti ini. Nah, kalau yang di sebelahnya ini ada highlight. Nah, highlight itu kalau misalkan nih kita dapat file dari guru, terus kita baca ada yang penting, nah itu bisa kita highlight. Jadi kalau misalkan di buku cetak biasanya kita tandai pakai stabilo seperti itu. Nah, di sini kita bisa pakai highlight. Jadi seperti ini. Fungsinya hampir sama seperti stabilo pas kita nulis di buku cetak gitu. Nah, terus ada lagi misalkan ini udah nggak di highlight, kita hilangkan. Font color yang ini. Di font color ini berarti kita mengubah warna tulisannya. Bentar, ini kita hilangkan aja dulu ya.
biasa saja. Nah, di font color kita pilih warna untuk tulisan. Kalau tadi yang di highlight itu yang berwarna itu backgroundnya, kalau di font color yang diberi warna adalah tulisannya. Misalnya pengen warna merah, ya jadinya tulisannya warna merah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengutik-utik di tab font di sini. Nah, sekarang kita beralih ke paragraf. Nah, di sini ada banyak tools juga yang bisa digunakan. Ini untuk membuat tulisan rata kiri, line left ya. Misalkan ini saya buat tulisannya lebih panjang. Saya belajar matematika bersama orang tua. Orang tua saya di rumah dikarenakan pembelajaran daring. Nah, di sini jika kita membuat tulisannya rata kiri, nanti jadinya akan seperti ini. Ya. Ini berarti tulisannya rata kiri, karena yang ada tandanya ini, line left. Nah, kalau misalkan pengen buat tulisannya di tengah, berarti kita buat yang ini, kita klik yang center. Nah, misalnya kalau mau buat judul, itu biasanya pakai yang ini, center, biar ada di tengah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya ini adalah align right, jadi membuat tulisan rata kanan, nah, seperti ini. Jadi di sebelah kirinya berantakan, yang kanannya rata. Yang sebelahnya lagi ada justify, ini berarti rata kanan kiri. Nah, kalau dilihat ini kanan dan kirinya rata. Biasanya kalau kita menggunakan justify itu seperti ada spasi yang terlalu banyak ya. Ini banyak longgar. Nah, kalau menggunakan justify memang seperti itu. Karena dia harus menyesuaikan agar rata di kanan dan kirinya. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini ada line and paragraph spacing. Nah, di sini digunakan untuk misalkan kita mau buat tugas. Nah, di tugas itu aturannya line spacingnya harus 1,5 misal. Nah, line spacing itu apa sih? Line spacing itu untuk mengatur jarak ya, jarak antar barisnya tuh, lihat. Nah, kalau misalkan kita buat ini 1,5 berarti jaraknya sekian. Kalau di sana mintanya line spacingnya 3, berarti tulisannya nanti akan jadi seperti ini. Jadi lebar sekali jaraknya. Seperti itu. Kemudian ada lagi ini namanya shading. Shading itu untuk mewarnai background. Sama seperti highlight tadi sebenarnya. Untuk mewarnai background kalau kita mau menandai teks dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada border. Border ini digunakan untuk memberi garis ya. Bentuknya seperti tabel. Ini misalkan kita kasih ini bottom, bawah tadi sudah. Terus ini kita kasih top, misalkan top border berarti garis yang di atasnya, left ini garis yang di samping, right dan lain sebagainya. All border berarti semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke atas. Di sini ada bullets. Bullets ini sebagai penanda nih, misalkan kita mau belanja ke pasar. Kita tulis saya ke pasar membeli tik 2. Kita buat daftarnya bisa menggunakan bullets. Kita enter dulu. Kalau kita menggunakan bullets, nah nanti bentuknya seperti ini. Misalkan sayur. Kita enter, akan otomatis ada bulletsnya sendiri. Sayur misalkan daging. Kemudian ada buah. Misalkan seperti itu. Ini kalau kita menggunakan bullets. Dan di sini juga kita bisa mengedit bulletsnya. Aku nggak mau yang lingkaran, mau yang lain, bisa kita pilih sesuai dengan kesukaan kita, minat kita, mau suka yang mana.
seperti itu. Atau aku nggak mau pakai ini, aku nggak mau pakai bullets, pengennya dikasih nomor aja gitu. Bisa di yang sebelahnya ini, numbering. Sesuai dengan namanya, karena namanya numbering berarti dia penomoran. Kalau kita klik, nah otomatis ada nomornya. Nggak cuman formatnya nggak cuman kayak gini aja, ada banyak. Jadi kita bisa pilih tuh. Misalkan ini yang nggak ada titiknya, atau ini yang ada kurung tutupnya, pakai angka Romawi, kita juga bisa pakai huruf, dan lain sebagainya. Sesuai keinginan kita. Seperti itu. Baik, cukup sekian video tutorial kali ini tentang Microsoft Word. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.